Ini kan menghujat Roh Kudus. Iya. Kesannya kalau menghujat Roh Kudus ini nggak boleh. Tapi kalau menghujat Yesus Boleh. boleh gitu. Bukan ini kita lihat kan Roh Iya, Kudus benar. gitu kan. Selamat malam, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Malam hari ini tidak terasa kita sudah memasuki episode ke-7 podcast kebenaran. Podcast yang kontennya, konsepnya adalah berbincang-bincang tentang tema-tema kekristenan yang bisa jadi ini menjadi banyak pertanyaan di benak banyak orang. Kami berharap lewat perbincangan kita malam hari ini bisa menambah pengetahuan saudara. Akhirnya setelah Anda mengerti dan mengetahui, Anda bisa menemukan kebenaran. Malam hari ini personel kita bertambah banyak, tambah satu orang lagi. Nah, saya perkenalkan, ini Bro Anderson. Iya. Kenapa saya panggil Bro? Karena sudah beda generasi dengan kita. Gitu. Dia satu-satunya yang masih belum punya pasangan ya. Single. Masih single. Baik, hari ini apa kabar Bro Anderson? Puji Tuhan baik. Ya. Puji Tuhan baik, dan di sebelah kanan saya ada Pak Gembala Kurnia. Apa kabar Pak Gembala? Baik. Dan seperti biasa ada sahabat setia saya, Pak Yusias. Apa kabar Pak Yus? Puji Tuhan baik. Ya, kita akan tetap dalam konsep berbincang-bincang tentang kebenaran. Tapi sebelum kita mulai acara, saya mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan beri malam hari ini. Kami ingin berbincang di tengah program ini. Biarlah pembicaraan kami ini yang mengkaji tentang kebenaran firman Tuhan, mengupas pertanyaan-pertanyaan tentang kekristenan. Kami berharap acara kami ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang menemukan kebenaran dan akhirnya diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Lagi-lagi tentang keselamatan, karena memang episode yang ke-7 ini temanya masih tentang keselamatan. Jadi banyak pertanyaan dari episode-episode sebelumnya, bagaimana orang diselamatkan, bagaimana luas ruang lingkup penyelamatan yang Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib, bagaimana orang bisa mempertahankan iman, siapa saja yang selamat, bahkan tentang bagaimana caranya orang yang sebelum generasi Yesus diselamatkan atau setelah Yesus disalibkan, bagaimana caranya mereka selamat. Semua sudah dibahas ya Pak Kurnia ya. Nah, kita sudah menjelaskan itu dengan sangat rinci sekali. Dan kali ini masih tetap tentang keselamatan. Ada satu pertanyaan yang saya pikir ini banyak dikupas di sosial media tentang dosa Pak Kurnia. Nah, kita cukup sepakat bahwa setiap dosa upahnya adalah maut ya Pak. Ya. Dan maut itu berarti dihukum. Iya. Dihukum dan hukumannya itu kekal. Episode kemarin kita bilang begitu orang dihukum, maka nggak ada lagi kesempatan atau nggak ada lagi cara untuk dia keluar dari tempat hukuman itu. Contohnya adalah Lazarus dengan orang kaya, kan begitu. Tetapi ada satu ayat yang kira-kira membahas tentang dosa yang tidak mendatangkan maut. Seolah bertentangan. Nah, kalau ayat ini berbicara tentang dosa yang tidak mendatangkan maut, berarti ada dosa yang mendatangkan maut dan ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kira-kira begitu. Nah, sementara kan pengajaran kita sepakat bahwa setiap dosa hukumannya adalah maut. Maut. Ya. Nah, khusus dosa ini tidak mendatangkan maut. Kira-kira bagaimana kita memandang ini, dan Pak Kurnia bisa bantu jelaskan supaya orang yang mendengarkan siaran kita ini bisa diberkati. Baik Pak Kurnia, silakan. Ya, baik. Tadi disinggung dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita baca ayatnya dulu di 1 Yohanes pasal 5 ayat 16. Ada satu orang baca.
pasal 5 ya. Ayat 16 dan 17. Saya akan bacakan. Anderson, silakan. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya. Yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Lanjutkan ayat yang ke-17. Semua kejahatan ialah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Ya. Oh. Ini yang kita bahas. Ya. Yang ada dosa yang tidak mendatangkan maut, sepertinya kayak bertentangan dengan Roma 6 ayat 23. Dosa adalah Ya, maut. Itu semua dosa kan Pak? Itu semua dosa. Kesannya bertentangan ini Pak. Kesannya bertentangan. Nah, dosa yang tidak mendatangkan maut ini diperuntukkan untuk orang yang sudah di dalam Tuhan. Jadi orang yang sudah di dalam Tuhan Yesus jatuh ke dalam dosa, maut tidak akan berkuasa lagi kepada dia. Jadi Roma 6 ayat 23 itu bicara kepada untuk semua orang yang belum ada di dalam Yesus. Sebab upah dosa ialah maut. Kan Roma 6 ayat 23 kan tidak berhenti di situ. Iya. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berarti di dalam Tuhan Yesus itu maut tadi tidak berkuasa. Nah, jadi dosa yang tidak mendatangkan maut itu berlaku untuk orang yang sudah ada di dalam Kristus. Kenapa ada ayat ini? Karena memang orang yang sudah tobat percaya Tuhan, karena masih tinggal di dalam daging, itu masih bisa jatuh ke dalam dosa. Dia bisa jatuh ke dalam dosa, tetapi hukuman atas dosa itu pun sudah ditanggung Tuhan Yesus. Yang dimaksud dengan jatuh ke dalam dosa itu bagaimana? Ya jatuh ke dalam dosa ya kita berdosa ya dosa apa saja gitu. Tiba-tiba maksudnya kita terdesak kan ditanya gitu. Bapaknya ada nggak? Spontan Pak ya? Spontan. Nggak ada. Padahal ada. Gitu. Jadi pemahamannya dosa yang tidak direncana Pak ya? Tapi ini bisa menjadi blur gitu loh. Karena kalau itu nanti kita paralelkan dengan dosa yang tidak mendatangkan maut, nanti orang bisa berpikir bahwa setiap orang Kristen yang sudah percaya dan bertobat bisa berbuat dosa. Saya nanya. Mumpung tidak mendatangkan maut. Gitu. Gini, tidak mendatangkan maut, bukan dosa itu tidak bahaya. Oh gitu ya Pak. Itu dosa tidak mendatangkan maut karena apa? Semua hukuman atas dosa itu memang sudah ditanggung Tuhan Yesus. Ya. Jadi bukan tidak ada korban atas dosa itu. Ada korban tapi Tuhan Yesus yang menanggungnya. Kan lingkup penebusan Tuhan Yesus adalah dosa dulu, sekarang sampai dosa yang akan datang. Lingkup penebusannya seperti itu. Maka betapa sebenarnya besarnya kita berhutang kepada Tuhan Yesus gitu. Jadi tidak ada pikiran untuk oh ya kalau gitu enak berbuat dosa. Berbuat dosa gitu kan karena nggak ada maut lagi. Tidak ada maut lagi. Tidak seperti itu karena korban dari maut itu adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Dia sudah menanggungnya di atas kayu salib begitu. Nah, jadi kalau kita jatuh ke dalam dosa, ya kan? Kita jatuh ke dalam dosa, kita pun harus tetap minta ampun. Gitu. Kalau kita membaca 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Pasal 1 ayat 9? Iya. Oke, saya baca. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita dari segala kejahatan. Iya. Ia akan mengampuni segala dosa kita jika kita mengaku dosa kita. Dosa, kan gitu. Jadi, loh kan kayak kontradiksi lagi katanya sudah ditanggung semua, kok masih harus ngaku lagi?
Kita minta ampun, kalau kita sudah bertobat percaya, kita jatuh ke dalam dosa, kita minta ampun. Tujuan minta ampun itu supaya kita gitu. Memang kita tidak akan dihukum di neraka, tapi kita bisa dihukum di bumi. Iya. Amsal pasal 11 ayat 31. Amsal 11 ayat 31. Ya, Amsal 11 ayat 31. Kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Jadi kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, kan begitu? Iya. Contoh di dalam Alkitab siapa? Daud. Kan? Iya. Hukum. Berat nggak balasannya? Ya. Berat. Berat. Kenapa? Karena Daud ketika jatuh ke dalam dosa, dia tidak segera minta ampun atas dosa itu. Memang Daud tidak akan dikirim ke neraka karena hukuman atas dosa Daud sudah selesai pada diri Tuhan Yesus, tetapi di bumi ini Dia menikmati hukumannya ya. Daud dihukum. Jadi kalau kita jatuh ke dalam dosa, kita harus minta ampun atas dosa itu, menyesal atas dosa itu, supaya apa? Supaya kita tidak ini oleh, bukan gampang-gampang, kan gitu. Bukan gampang-gampang waktu Daud didisiplin oleh Tuhan, kan? Iya. Berat. Anaknya mati 4, kerajaannya terpecah belah kan. Betul. Gitu. Ya kalau kita bicara masalah pendisiplinan Tuhan, bisa tidak Tuhan hukum anak-anaknya itu dengan sakit penyakit? Bisa saja, kan gitu. Dia berkuasa, tapi itu untuk mendisiplin anak-anaknya di bumi. Iya. Urusan neraka itu sampai pada diri Tuhan Yesus. Kita tidak akan dihukumkan di neraka karena hukuman atas dosa itu ditanggung gitu. Tapi di bumi Tuhan tidak mau kita mempermainkan dia. Pasti akan dihukum. Kalau jatuh ke dalam dosa dan tidak segera minta ampun atas dosa itu. Nah, kata dosa, mengaku dosa di 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 itu singular. Itu tunggal. Jadi dosanya itu disebut apa? Kamu minta ampun apa? Dosa yang diperbuat maksudnya, Pak. Dosa yang diperbuat Tuhan tadi saya Harus jelaskan. sangat berbohong, Ya. takut tadi jadi berbohong, gitu kan? Ampun. Supaya apa? Besok-besok dalam keadaan apapun tidak berbohong lagi. Begitu. Nah, jadi tetap tidak ada pikiran enak berbuat dosa, tidak, karena Tuhan masih akan menghukum anak-anaknya di bumi. Dan akhirnya kalau orang sering jatuh ke dalam dosa, minta ampun kepada Tuhan, lama-lama kan malu, Pak. Betul nggak, Pak? Wah, jatuh ke dalam malu. Makanya akan orang yang sudah dilahirkan kembali, sudah memperoleh keselamatan, sudah tahu Tuhan sudah berkorban, dia akan selalu membangun karakter, Pak. Gitu. Bukan jadi kebiasaan dosa gitu. Kebiasaan. Itu cara orang yang sudah percaya dan bertobat kepada Tuhan itu membangun karakter. Diperbaharui dari sehari ke sehari. Ya, namanya membangun karakter bisa jatuh bangun, Pak. Saudara Anderson ada pertanyaan? Oke, baik. Kita sudah mendengarkan penjabaran yang sungguh menyentak hati ya. Sebenarnya saya masih kurang memahami mengenai relasi antara kita dengan Tuhan ketika kita sudah percaya dan bertobat, begitu. Nah, ketika kita percaya dan bertobat kan kita dikatakan punya relasi hubungan kita dengan Tuhan. Ya, relasi kita dengan Tuhan itu kan itu bisa rusak, begitu, dengan dosa tadi sudah dijelaskan ya. Tetapi ini mengenai satu hal. Ini bukan mengenai bicara tentang dosa saya melakukan perbuatan yang mungkin di luar nalar saya, begitu. Tapi ini berbicara tentang seorang yang melakukan perceraian, begitu. Nah, ayatnya itu di dalam 1 Korintus, saya akan bacakan.
Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11 saya akan bacakan di sini. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku tetapi Tuhan, perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Nah, jadi pertanyaan saya di sini adalah bagaimana cara menafsirkan ayat ini begitu? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah artinya pasangan suami istri setelah bercerai boleh menikah lagi atau bagaimana begitu, Gembala Kurnia? Terima kasih. Ya. Di 1 Korintus pasal 7 tadi, itu kalau orang sudah putuskan bercerai, itu kan dikatakan tidak boleh menikah lagi. Ya, benar. Kan gitu. Tidak boleh menikah lagi. Karena kalau menikah lagi itu, nah, kan gitu. Ya. Nah, tetapi ini perceraian yang tidak disebabkan karena perzinahan. Kan gitu. Kan keluarga itu bisa saja rumah tangga itu mengingkari janjinya. Iya. Ya. Kan gitu kan. Janji pernikahannya Janji begitu pernikahannya. Katanya dulu menerima dalam susah maupun senang, miskin ataupun kaya. Sekarang saya miskin, kamu tinggalin gitu. Setelah miskin, ya kan? Setelah miskin, gak kuat ya. Gitu. Ya udah kita pisah. Nah, pisah. Kalau pisahnya bukan karena perzinahan, Nggak boleh kawin. dua-duanya tidak boleh menikah. Tidak boleh menikah lagi. Jadi ayat ini berbicara tentang itu ya Pak? Tentang itu. Jadi perceraian yang bukan disebabkan karena perzinahan. Jadi dia harus hidup sendiri-sendiri. Kenapa? Karena kan dia yang ingkar janji. Ya kan? Dulu maunya waktu miskin juga mau terima, sekarang nggak mau terima kan? Ingkar janji kan gitu. Ya, berarti dia nggak boleh lagi nikah dengan siapapun. Dia boleh nikah lagi ya bersatu dengan yang pasangan yang lama ini. Jadi seperti itu. Karena kalau bercerai bukan karena perzinahan, itu akan hitung perzinahan. Kan di dalam Alkitab perceraian yang boleh menikah lagi itu disyaratkan cuma satu, karena perzinahan saja. Coba dibaca Matius pasal 19 ayat 9. Matius berapa Pak? Matius 19 ayat 9. Ayus boleh baca. Matius 19 ayat 9. 19 ayat 9. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Jadi kalau ia menceraikan istrinya kecuali karena zina dan kawin dengan perempuan lain, ia berbuat Zina. Tetapi kalau karena zina istrinya. zina ya tidak. Jadi dalam Kristen perceraian itu bisa terjadi karena zina ya tidak boleh. Kalau karena zina boleh menikah. Jadi kan kita korban. Si korbannya nih Pak maksudnya. Kalau si pelakunya nggak boleh. Pelakunya nggak boleh. Jadi korban boleh menikah lagi. Tetapi kalau bukan karena perzinahan, dua-duanya tidak boleh. Lalu bagaimana misalnya begini, Gembala Kurnia, memang kita dapatkan bahwa di dalam Alkitab memberikan indikasi bahwa tidak boleh menikah. Tetapi misalnya si laki-laki misalnya, dia ini meninggal begitu, akhirnya si perempuan sendiri. Jadi hitungnya yang laki-laki sudah meninggal dan yang si perempuan ini mau menikah lagi, apakah diperkenankan untuk menikah atau tidak sama sekali begitu? Pertanyaan luar biasa ini. Jadi orang bercerai bukan karena perzinahan kan? Ya. Terus
pas kondisi lagi pisah begini, satunya meninggal. Meninggal, benar. Ya kalau begitu ya dia boleh menikah lagi. Boleh kan menikah gitu. lagi. Karena kan nggak mungkin dia bisa bersatu dengan orang meninggal kan. Itu logikanya seperti itu, Pak, ya. Mana mungkin lagi. Konsekuensinya seperti itu. Jadi Iya. seperti itu, dia udah meninggal ya sudah, berarti dia boleh menikah lagi dan tanpa berada di dalam dosa. Berarti memang Alkitab memang menjelaskan tentang pernikahan ini memang tidak boleh bercerai sebenarnya ya Pak. Kalau kecuali itu karena perzinahan. Kalaupun itu terjadi bukan karena perzinahan, mereka bercerai, tidak boleh menikah lagi. Kedua belah pihak gitu ya Pak. Tapi bagaimana Pak dengan hubungannya yang sebelum ayat tadi yang dibacakan dengan Anderson yang ayat kelima Pak? 1 Korintus 7 ayat kelima. 1 Korintus 7 ayat kelima. Tadi kan yang dibacakan oleh Anderson kan, saudara Anderson kan, bro Anderson kan ayat 10 sama 11. 11 ya benar. Beda dengan ayat 7. Ayat yang berapa Pak? Ayat kelima. Ayat kelima saya bacakan ya. Iya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggoda kamu karena kamu tidak tahan bertarak. ya, Sini kan kalau saya pahamin di sini tidak boleh cerai. Tapi di ayat sebelumnya menayatkan kalau bercerai, kalau bercerai. jangan kamu saling menjauhi kan, kecuali dengan persetujuan. Berarti ini ada apa? Ada larangan juga Pak ya. Jangan kamu saling menjauhi. Tapi di sini ada kecuali dengan persetujuan bersama. Ini maksudnya apa? Jadi kan kalau orang ini mau berpisah gitu kan, mau berpisah, dibilangnya jangan lama-lama, nanti kamu nggak tahan bertarak. Gitu. Oh saya sudah putuskan kok saya mau berpisah. Oh ya kalau begitu nggak bisa lagi dinasihatin kan? Yeah. Kamu jangan menikah lagi. Gitu. Ya kan? Kalau nggak tahan bertarak ya kembali kepada pasangan kamu. Jadi nasihat yang pertama, tapi jangan lama-lama ya pisahnya ya. Kalau nggak tahan balik lagi. Jadi kalau merasa tahan, berarti harus tidak boleh. Kalau dia ngotot tetap mau pisah, gitu kan? Ya berarti tidak boleh lagi. Yang idealnya sebenarnya jangan berpisah. Iya. Idealnya. Di dalam rumah tangga mungkin ya ada mumet begitu ya, solusinya kalau mau ya coba sama-sama merenung gitu kan, tapi jangan lama-lama. Renungnya jangan lama-lama ya Pak. Nanti ada iblis gitu kan, iblis kasih tunjuk yang laki-laki, rupanya ada Delila di sini. Kayak Simpson kan gitu kan. Ini ada pertanyaan lagi. Ini nasihat untuk saudara Anderson. Mumpung belum menikah ya. Kita ini pengalaman kan. Ada pertanyaan lagi. Ini kan saya sering baca surat Rasul Paulus ini kan sering nyebut kepada surat Rasul Paulus misalnya begini. Rasul Paulus menyebutkan surat Paulus kepada jemaat Korintus, dia menyebutkan bahwa kepada orang-orang kudus di Korintus. Ada lagi surat Paulus mengatakan di Efesus kepada orang-orang kudus di Efesus. Ya. Yang menjadi pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan orang-orang kudus ini, Pak? Ya. Ya. Ditujukan kepada siapa nih orang-orang kudus? Atau kepada saya, mungkin kepada Anderson? Kepada siapa nih? Ya, kita kan tahu begini bahwa orang Korintus, orang Efesus, begitu kan penerima surat Rasul Paulus itu adalah orang-orang yang sudah percaya, bertobat kepada Tuhan Yesus. Karena kan Rasul Paulus kan memberitakan Injil, dia datang ke Korintus memberitakan Injil bahwa Yesus Kristus itu sudah mati di atas kayu salib, menanggung segala dosa manusia. Kalau harus bertobat percaya untuk mendapatkan pengampunan dosa. Yeah. Dan pengampunan dosa itu diberikan untuk semua dosa. Jadi mereka yang akhirnya merespon, termasuk kita juga yang merespon Injil itu, kita percaya, bertobat,
Kalau memang Tuhan itu juru selamat kita pribadi, ya kita juga mendapatkan pengampunan dosa itu, kita dibereskan dosa-dosanya, maka posisi kita yang berdosa itu dikasihlah posisi yang kudus. Maka karena kita punya posisi yang kudus, di hadapan Allah Bapa kita ini kudus. Kenapa? Karena kita kan sudah di dalam Kristus. Jadi ketika seseorang di dalam Kristus, maka kekudusan Yesus Kristuslah itu yang melingkupi kita. Karena apa? Karena dosa kita kan sudah selesai dihukumkan. Maka Paulus berkata di 1 Korintus 6 ayat 11, boleh dibaca. 1 Korintus 6 ayat 11. Dan beberapa orang di antara kamu demikian dahulu, tetapi kamu telah menerima dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Jadi disucikan, telah dikuduskan, dan kamu telah dibenarkan. Dan dikuduskan, dibenarkan. Jadi orang-orang yang sudah di dalam Kristus ini bisa disebut orang-orang kudus ya. Posisinya kudus ya di hadapan Allah karena hukuman atas dosanya sudah diberikan oleh. Di pemahaman ya, kan saya sering mendengar di pemahaman bahwa orang-orang kudus ini adalah orang-orang yang rajin melayani Tuhan, ya kan? Kemudian dia meninggal, kemudian gereja memberikan gelar orang kudus, itu salah Pak? Salah. Kita kan kudus, kita posisi kudus itu bukan karena kita tidak ada dosa, tetapi karena dosa kita sudah diselesaikan, yaitu disucikan, dikuduskan, dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Nah, satu ayat lagi bisa dibaca Ibrani 10 ayat 10. Cara Anda baca. Ibrani 10 ayat 10. Ibrani 10 ayat 10 dikatakan, dan karena kehendaknya ialah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh pengorbanan Yesus Kristus. Jadi bukan karena kita tidak ada melakukan dosa kita disebut orang kudus, tetapi karena hukuman atas dosa. Kan Allah Bapa melihat kita dalam Yesus, kita menjadi bisa mendapat sebutan orang kudus. Jadi posisi kudus itu bukan karena hasil kerja seseorang mengupayakan dia berbuat baik sebanyak-banyaknya sehingga dapat label kudus. Orang kudus gitu ya. Ini orang-orang menarik sekali ya. Kan gitu. Lalu bagaimana korelasinya Gembala Kurnia dengan ada yang memiliki pemahaman bahwa mereka memiliki kekudusan itu ketika mereka makan perjamuan gitu. Kan ada yang punya pemahaman bahwa kalau saya makan perjamuan saya jadi kudus nih. Gitu. Itu bagaimana korelasinya dengan ayat yang barusan kita baca? Ya, kan perjamuan orang menyebutnya perjamuan kudus. Itu sebenarnya sudah salah. Harusnya perjamuan Tuhan. Kenapa? Karena memang kalau kita membaca Alkitab tentang perjamuan itu tidak ada perjamuan kudus. Adanya dan tidak ada perjamuan yang menguduskan, Pak ya. Iya. Jadi tidak ada perjamuan yang menguduskan. Jadi Alkitab menamakan kan perjamuan Tuhan. Nanti kita singgung ini di dalam doktrin gereja. Ini kan karena ini bagian dari ordinansi. Iya, benar. Tetapi kalau ada konsep perjamuan itu bisa menguduskan, itu salah. Ibrani 10 ayat 10 itu kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Sementara perjamuan Tuhan itu dilakukan berkali-kali. Gitu kan? Itu tidak menjadikan kita kudus, tapi itu untuk mengingat akan Tuhan. Yang menguduskan kita itu satu kali adalah pengorbanan Yesus. Satu kali untuk selama-lamanya. Gitu. Jadi tidak diulang-ulang. Jadi tidak sebentar orang kudus, sebentar hilang sekudus lagi, enggak gitu. Kudusnya habis. Tidak seperti itu. Hari nanti ketemu Minggu jadi kudus lagi gitu ya Pak.
Jadi ketika bertobat percaya, saat itu dia menjadi orang kudus. Iya. Jadi memang posisi orang kudus itu sebenarnya disematkan kepada orang yang sudah hidup di dalam kasih karunia. Iya. Orang kudus itu, gelar kata orang kudus itu sebenarnya disematkan bukan kepada orang-orang yang berhasil melakukan banyak perbuatan baik untuk mendapatkan kata kudus tadi. Tetapi yang mengkuduskan orang hanyalah satu saja, yaitu pengorbanan Kristus. Iya. Kudus karena dasar apa? Sudah bebas dari hukuman dosa. Makanya orang yang hidup di dalam Kristus, di mata Allah Bapa, dia tidak lagi dituntut dihukum atas dosa-dosanya. Betul ya Pak? Tetapi yang Tuhan lihat, dia sudah hidup di dalam kasih Kristus, sehingga tidak dia lagi yang patut dihukum. Tapi Allah Bapa melihat ada Kristus yang kita hidup. Gitu ya Pak Yus ya. Jadi kata kudus itu berlaku untuk saya. Untuk saya juga, Pak. Oh iya, Saudara Anderson juga berlaku. Apalagi itu saya ya. Iya. Kemudian juga orang kudus. Jadi kalau Anda mau disebut orang kudus, syaratnya Hanya di percaya dalam dan Kristus. bertobat. Iya. Di dalam Kristus. Begitu ya Pak, kira-kira. Ya, karena disucikan, dikuduskan, dan Dibenarkan. Dan dibenarkan. Jadi memang kalau kita tidak jeli terhadap kata-kata yang sering dipakai di dalam Alkitab, kita bisa saja salah paham. Iya, benar. Dan akibat kesalahpahaman yang kita miliki, maka bisa jadi menuntun orang kepada kesesatan. Iya. Kan gitu. Seperti tadi kata perjamuan kudus. Iya, benar. Itu sebenarnya salah, karena tadi Pak Gembala jelaskan sebenarnya tidak ada satu apapun juga yang bisa menyebabkan orang menjadi kudus. Entah perjamuan, entah baptisan, entah doa, apalagi perbuatan, kan gitu. Jadi berbicara tentang kekudusan yang memang harus di dalam Kristus. Di dalam Kristuslah kita mendapatkan gelar kudus. Ya. Gitu ya kira-kira Pak Kurnia. Ini kayaknya waktunya masih bisa satu pertanyaan lagi nih. Ini bicara kudus, bicara orang kudus. Tapi ini ada pertanyaan lagi kok pakai istilah kudus nih Pak. Waduh, kudus bukan kota ini Pak. Ini ada ayat mengatakan demikian. Dosa menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni. Apakah yang dimaksud dengan dosa menghujat Roh Kudus? Ya. Ya, dosa menghujat Roh Kudus. Biar jadi jelas kita baca ayatnya dulu. Markus pasal 3 ayat 29. Siapa Matius yang? berapa? Markus 3 ayat 29. Saya baca ya Pak. Iya, oke. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapatkan ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ini menarik nih Pak, karena gini, ini kan menghujat Roh Kudus. Iya. Kesannya kalau menghujat Roh Kudus ini nggak boleh, tapi kalau menghujat Yesus Boleh. boleh gitu. Bukan ini kita lihat kan Roh Iya, Kudus benar. gitu kan. Kalau menghujat Yesus, menghujat Allah Bapa, dosanya bisa diampuni, tapi kalau menghujat Roh Kudus sepertinya tidak, kan begitu. Iya. Kira-kira punya ayat ini begini, kayaknya ada pemisahan Allah Bapa, Yesus itu boleh dihujat, Roh Kudus ini jangan macam-macam loh. Ini nggak boleh dihujat. Kalau dihujat nggak dapat ampun gitu loh Pak. Ya. Jadi gini, ini Tuhan Yesus berkata, yang menghujat Roh Kudus ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa apa? Kekal. Kekal. Itu. Kekal. Dia melakukan dosa kekal. Tapi sebelumnya Tuhan Yesus berkata, kalau ayat 28 itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, kan gitu. Tetapi yang menghujat Roh Kudus tidak. Penyamun di sisi Tuhan Yesus itu kan sebenarnya dua-duanya tadi Menghujat. Menghujat, ya benar. kan gitu. Tetapi satunya Ini Tobat. sadar. Satunya tobat. selamatkan kan, satunya tetap tidak. Nah, tetapi dosa menghujat Roh Kudus ini tidak mungkin diampuni. Dosa apa kira-kira itu Pak? Kalau kita membaca ayat 30-nya, 30 saya bacakan. ya, Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. nah, ia berkata demikian. Tuhan berkata bahwa
mereka itu menghujat Roh Kudus, itu melakukan dosa kekal. Nah, mereka ini siapa? Kan gitu. Mereka yang dimaksud, ia berkata demikian karena mereka. Ini siapa? Coba dibaca ayat 22-nya ini. Ayat 22-nya. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Wow. Jadi ahli-ahli Taurat. ahli-ahli Taurat. Yang dimaksud mereka. Yang dimaksud mereka di ayat 30 ini adalah ahli-ahli Taurat. Taurat. Jadi ahli-ahli Taurat ini Tuhan Yesus melakukan mujizat. Sebenarnya Tuhan Yesus melakukan mujizat itu untuk membuktikan dirinya adalah Allah, dirinya adalah Mesias yang akan menanggung hukuman dosa manusia. Tapi malah mereka datang bilang dengan kuasa Beelzebul, Diusir roh jahat. diusir roh jahat. Karena sama-sama roh jahat. Menurut ahli Ahli Taurat Taurat. itu menunjuk Yesus itu dengan kuasa roh jahat, mengusir roh jahat. Kan seperti itu. Artinya apa? Dosa menghujat Roh Kudus ini yang melakukannya dulu. Itu yang melakukannya itu bukan orang belum percaya. Oh. Kan ahli-ahli Taurat kan belum percaya. Iya. Ya kan? Ahli-ahli Taurat itu belum percaya. Nah, kalau dia sampai menuduh Tuhan Yesus dengan kuasa Beelzebul, mengusir setan, berarti dia itu tidak mungkin akhirnya percaya Yesus itu Allah. Iya. Iya. Jadi orang yang tidak mungkin lagi bisa percaya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, adalah dosa Itu dosa kekal. kekal. Nggak bisa diampuni karena Juru Selamat itu kan Tuhan Yesus. Ya, berarti dia menolak penyelamatan yang nanti akan Tuhan berikan itu, begitu ya? Padahal di depan dia itu sudah ada Tuhan. Gitu kan. Sumber firmannya langsung ditolak pula. Ditolak oleh. Bagaimana kita gitu ya Pak? Nggak mungkin juga. Nggak ada orang bisa nginjilin ahli Taurat yang ngomong Yesus bilang engkau Beelzebul. Melakukan Beelzebul itu. Jadi tidak semua orang yang belum percaya melakukan ini. Iya, iya. Kan penyamun di sisi Tuhan Yesus kan dikatakan dia tadinya menghujat, akhirnya percaya kan. Berarti belum sampai kadar menghujat Roh Kudus. Bisa menghujat Roh Kudus. Kenapa? Karena akhirnya dia masih mendapatkan pengertian. Akhirnya dia ambil keputusan Yesus itu Tuhan. Yesus itu Juru Selamat. Akhirnya dia diselamatkan. Jadi ahli Taurat ini dikatakan menghujat Roh Kudus karena memang tidak mungkin. Kalau saya kembangkan, apakah ini berlaku juga untuk semua orang yang menolak penginjilan? Begini, menolak penginjilan itu kita tidak bisa berkata begini, kalau menolak penginjilan saya, itu pasti sudah tertutup. Tidak bisa begitu. Kenapa? Karena ketika saya yang menginjil, Bisa nggak terima, bisa tapi nggak yang terima, lain tapi bisa. orang lain masih bisa menerima. Ini masalahnya Yesus sendiri yang praktek, Yesus sendiri. dia nggak mau percaya. Mau siapa lagi? Siapa lagi? Jadi itu tidak mungkin diampuni, ya kan? Dia melakukan kekal. Tetapi misal, maaf Pak, misalkan sampai akhir hidupnya tetap tidak mau terima itu, bisa dikategorikan menghujat Roh Kudus sampai akhir hidupnya loh Pak. Mana? Sampai akhir hidupnya orang ini akhirnya tetap tidak mau percaya kepada karya keselamatan Kristus, apakah itu termasuk kategori menghujat Roh Kudus selama Ya, hidupnya? kalau dia terus diberitakan Injil ya, Oh gitu ya Pak terus ya. diberitakan Injil gitu. Ada orang kan tidak percaya Tuhan Yesus karena ya dia tidak mencari kebenaran kan gitu, dan tidak ada datang penginjilan ke situ, ya dia akan mati dalam dosanya kan. Tapi dia belum kategori yang hukumannya lebih ringan dari yang menghujat. Berarti stigma kata menghujat Roh Kudus ini sebenarnya lebih kepada haknya Tuhan yang kasih itu sematkan kepada orang ya Pak. Iya. Karena kita manusia kan nggak tahu. bisa. Ya. Kita nggak bisa berkata, oh kamu menghujat Roh Kudus, nggak bisa.
Tapi pada dasarnya prinsipnya ada begitu ya mungkin. Ya, ada, masih ada ya. Tapi kan kita tidak tahu itu sudah maksimal belum dia dapat penyingkapan, dapat pemberitaan, ya kan? Udah maksimal belum? Ini kan kalau udah Tuhan Yesus yang membuktikan dirinya Mesias di depan mereka, itu sudah maksimal. Siapa lagi yang bisa? Kalau bahasa sekarang udah nggak ada obat lagi. Nah, yang dari saya tangkap kan berarti seseorang yang menghujat Roh Kudus ini adalah seseorang yang menolak solusi dari Tuhan sendiri, begitu yang ya. Terus menerus mau diyakinkan, tetapi tetap Apa bedanya, Pak? Menghujat dengan menentang apa bedanya? Bagaimana? Menghujat Roh Kudus dengan menentang Roh Kudus apa bedanya? Ada perbedaan nggak? Menghujat Roh Kudus Sama menentang Roh Kudus. di mana? Ayat mana? Ya, ini korelasinya di Matius 12:32, Pak. Matius 12:32. Saya bacakan boleh? ya. Apabila seorang mengucap sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Ya, sama itu karena itu ayat yang paralel ya. Oke. Baik. Kurnia, rupanya waktu juga yang misalkan kita lagi-lagi ngobrol tentang keselamatan, sepertinya Tidak ada habisnya. nggak ada habisnya. Kita kurang puas terus karena memang kerinduan kita terhadap Alkitab itu luar biasa. Dan saya berharap lewat perbincangan malam hari ini Anda bisa belajar sesuatu yang penting tentang keselamatan. Dan bukan hanya belajar, Anda bisa menerima kebenaran. Anda mungkin bisa menimbang ini benar atau ini salah. Dan bisa menguji semua yang kita bicarakan itu lewat firman. Sesuai dengan moto kami, ujilah segala sesuatu dan Peganglah yang baik. Baik, saudara, selamat malam. Ini sudah episode ke-7 ya. Mungkin kita akan tambah satu episode lagi untuk membahas tentang doktrin keselamatan. Setelah itu nanti kita berangkat ke doktrin Alkitab. Baik, sebelum kita tutup acara, Anda bisa tutup dulu. Baik, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk pertolongan-Mu dalam hidup kami. Dan pada saat ini kami sudah selesai pembahasan firman-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur untuk firman-Mu yang masih Engkau pelihara. Sehingga kami bisa pelajarinya dan kami bisa menguraikannya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati kami. Baik kami yang ada tempat ini, juga para pendengar dan juga para penonton yang ada di rumah. Setia menonton channel ini, kiranya Tuhan yang memberkati, menolong mereka, terkhusus Tuhan. Bagi mereka yang belum memiliki keputusan untuk menerima Engkau sebagai juru selamat mereka. Tuhan, biarlah Engkau yang terus mengetuk, agar mereka disadarkan akan kasih karunia-Mu, dan mereka bisa mengambil keputusan Tuhan, menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi mereka. Terima kasih Bapa di surga, waktu yang kami pakai, hanya di dalam nama-Mu kami berucap syukur. Amin. Amin. Baik, kalau Anda suka dengan video ini, Anda bisa dukung kami dengan cara subscribe, dibagikan kepada orang-orang yang Anda kasihi. Akhirnya kami mengucapkan selamat malam dan Maranatha. Maranatha.